Well, hello everyone. Kami di sini akan memberikan presentasi mengenai pemberdayaan Sunmap yang terjadi di site Banda Aceh. Dan di sini kami juga menggunakan aplikasi Predesign untuk mengetahui iklim dan berbagai rekomendasi untuk pembangunan di site tersebut. Kelompok kami terdiri dari saya Rian, Niswa, Selina, dan JJ. Jadi pada web application Andrew Mars ini, yang pertama saya akan menjelaskan Earth and Sun. Jadi pada application Earth and Sun ini, kita memiliki dua tipe, yaitu geocentric view dan yang kedua ada heliocentric view. Saya mulai dari geocentric view terlebih dahulu. Geosentris ini dia merupakan posisi bumi terhadap cahaya matahari. Jadi di sini bumi merupakan pusatnya. Karena kelompok saya mendapat daerah Nanggore Aceh Darussalam, maka kami memusatkan pada ibu kotanya, yaitu pada Banda Aceh. Kita bisa set location, dan agar lebih mudah mencari Banda Aceh, saya akan menggunakan location saya sekarang yaitu di Jogja, sehingga tinggal menggeser sedikit dan memusatkannya di Banda Aceh. Setelah location telah terset, kita juga bisa menentukan tanggal dengan menggeser fitur di sebelah kanan ke atas dan ke bawah. Akan terlihat perbedaan cahaya yang akan didapat di daerah Banda Aceh tersebut. Setelah itu kita juga dapat mengatur jam dan tanggal. Ya, tanggal bisa di sini. Setelah itu juga jam bisa diatur juga ke atas dan ke bawah. Akan terlihat perbedaan intensitas cahaya matahari yang didapat di daerah Banda Aceh seiring kita menggeser naik dan turun jam di daerah tersebut. Selain di fitur kanan bawah ini, ada juga fitur kanan atas ini yang sebenarnya hasilnya sama, tetapi penggunaan fiturnya berbeda. Perbedaannya adalah kalau yang di kanan atas ini kita menggesernya ke kanan dan ke kiri. Tetapi pada akhirnya hasilnya akan sama. Kita bisa mengatur date and time di sini, dan selain itu kita juga bisa mengatur sun path diagram. Kita bisa memperbesar dan memperkecil size diagram yang ingin kita tentukan di daerah yang sudah kita pilih. Tentu saja berdasarkan filter indicators dan path lines-nya juga. Saya akan mencoba menyetel tanggal hari ini, yaitu 27 April. Dan jam, jika digeser dapat terlihat perbedaan intensitas cahaya pada tanggal 27 April, yaitu hari ini. Baik, di sini juga ada fitur animasi. Dia akan berputar sehingga kita dapat melihat perbedaan intensitas cahaya berdasarkan waktu yang berjalan. Baik, setelah itu saya akan beralih ke heliocentris. Heliocentris ini lebih spesifik daripada tipe pertama, yaitu geosentris ini. Heliocentris ini dia memakai sistem revolusi, yaitu bumi mengelilingi matahari. Di heliocentris ini kita dapat mengetahui musim berdasarkan bulan yang kita tentukan, dan hal tersebut juga didasari oleh posisi bumi terhadap matahari. Pertama saya akan coba di tanggal hari ini juga, yaitu 27 April. Fitur-fitur di heliocentris ini sama seperti fitur di geosentris tadi, ada fitur di kanan atas, ada fitur di kanan bawah. Kita dapat pencet tanggal dan jam yang kita mau juga. Jika kita menggeser jam ke atas dan ke bawah, bumi akan mengalami rotasi dan kita dapat melihat di daerah Nanggore Aceh Darussalam ini, jika dia membelakangi matahari, maka akan sedikit cahaya yang masuk, dan begitu juga sebaliknya. Di atas ini juga kita dapat menyesuaikan waktu yang kita akan tentukan. Selain itu juga sebenarnya terdapat fitur geographic location. Selain dengan kita men-set atau menentukan titik lokasi secara manual, kita dapat menyeting garis lintang dan garis bujurnya sesuai dengan lokasi yang kita maksud. Jadi pada web application Andrew Mars ini, yang pertama saya akan menjelaskan Earth. Dari Sunmap Web, di sini kami dapat mengetahui garis edar matahari yang melintas di kota Banda Aceh. Tujuannya agar kita dapat menentukan arah jendela, bentuk, dan arah bangunan. Pada peta tersebut, garis yang berwarna kuning dan orange adalah garis penanda melintasan matahari. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh waktu dan juga tanggal,
Sehingga apabila kita ambil tanggal 27 April 2022, Kota Banda Aceh matahari terbit pada pukul 5:27 pagi dan terbenam pada pukul 5:45 sore. Juga sekitar jam setengah 12, matahari berada tepat di atas Kota Banda Aceh. Pada bagian dynamic overshadowing, kami mencoba beberapa hal, yaitu dengan memasukkan model 3D yang memiliki format OBJ. Kami mengambil model dua bangunan gedung bertingkat, terlihat pada posisi matahari pada saat membelakangi gedung, terutama pada pukul 9, terutama pada bagian depannya mengarah pada bagian arah barat. Jadi, ketika matahari terbit di timur, otomatis bayangan yang jatuh berada di depan bangunan, sebab posisi matahari membelakangi bangunan. Dengan menempatkan objek, kami tidak mendapatkan analisis yang terbaik untuk site. Pada dynamic overshadowing, tanpa memasukkan objek, kami mendapatkan suatu hasil yang lebih baik, bentuk 3 dimensi yang berada di sekitar diagram atau berada di sekitar titik pusat yang telah kami tentukan, yaitu di Banda Aceh, dapat kami ubah dan kami dapat mempelajari bagaimana keterkaitan hubungan antar bangunan-bangunan tersebut. Jika site yang kami pilih berada di tengah-tengah, maka cahaya matahari yang didapatkan hanya berada di daerah utara. Kami mencoba menganalisis melalui perubahan waktu. Pada pukul 13.04 kami mendapatkan cahaya matahari pada bagian selatan. Terlihat sun shadow ini sangat membantu kami dalam seberapa besar jatuhnya bayangan dari elemen blok display yang tersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic daylight yang terjadi pada site Banda Aceh. Dan sudah terdapat satu model dari ruangan yang terdiri dari ventilasi yang mengarah ke timur, lalu terdapat jendela, dan di atas jendela terdapat overhang sebagai shading. Lalu di sebelah model terdapat dua objek sebagai penghalang dari masuknya pencahayaan nanti. Kita akan melakukan simulasi berdasarkan static sky. Static sky ini yaitu keadaan langit yang stabil dari segi awan dan curah cahaya yang nanti masuk. Nah, bisa dilihat ternyata memang stabil keadaan dari pemasuknya cahaya yang ada. Dan sekarang kita akan beralih menuju dynamic sky. Dynamic sky yang saya gunakan yaitu partly cloudy, no gray, dan some sun. Nah, bisa dilihat di sini pencahayaan ini akan berdampak jika matahari menyesuaikan jamnya. Misal kita akan dari jam 6 pagi menuju ke jam 3, maka pencahayaan akan berubah. Hal ini dipengaruhi oleh awan yang ada pada keadaan langit. Juga menganalisis site yang kami miliki, yaitu di Banda Aceh, melalui pre-design. Hal pertama yang kami lakukan adalah dengan create new study. Mulai dari menentukan lokasi, kami menulis Banda Aceh, dan menentukan sumber data iklim dan cuaca. Di sini kami menggunakan satelit. Jadi kami menentukan di daerah Banda Aceh dengan bangunan sekolah. Tentunya bangunan sekolah ini difungsikan sesuai dengan jam operasionalnya. Di sini kami jam operasional sekolah mulai dari jam 8 pagi hingga pukul 4 sore. Terlihat pada season, yaitu analisa yang didapat melalui analisa cuaca dan iklim pada bangunan. Kota Banda Aceh ini memiliki musim penghujan yang cukup tinggi dan durasi yang cukup lama, dengan suhu di kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius, dengan angin yang tenang, dengan angin yang sepoi-sepoi, dan juga terkadang angin yang kencang, curah hujan yang kadang tinggi, kadang rendah, dan angin yang cukup tenang dengan persentase yang tidak mencapai persentase di 50% pada kekuatan anginnya, dan angin di setiap periode, di keempat periode cukup tenang.
Dan pada daylight dan sunshine, cahaya matahari menerangi ruangan dengan baik, dan di Banda Aceh tidak diperlukan mesin penghangat dan hanya diperlukan mesin pendingin ruangan di keempat periodenya, dan polusi yang dapat dikatakan dalam kategori rendah pada skor 25 sampai 50 yang mendominasi di setiap periodenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan architectural response, yaitu dampak dari iklim terhadap respon arsitektural yang ada. Kita dapat menggunakan analisis ini untuk membandingkan atau juga mengantisipasi serta mengevaluasi arsitektural konsep yang kita miliki dengan iklim yang ada. Di sini ada berbagai option: want to be outside, too hot to be outside, too cold to be outside, okay to be outside if sheltered. Ini maksudnya adalah berbagai kondisi yang ada di daerah Banda Aceh tersebut, dan di sini juga terpapar kondisi dari setiap keadaan tersebut. Dan di sini juga terpapar keinginan manusia sebagai pemakai objek arsitektural yang akan kita buat. Lalu, berdasarkan analisis iklim tersebut, kita dipaparkan juga cara untuk merespon arsitektur kita terhadap iklim yang ada. Kita akan memakai cara yang dipaparkan, yaitu cara yang bintang 3, artinya adalah cara atau jalan terbaik untuk mengantisipasi iklim pada daerah Banda Aceh ini. Kita bisa menggunakan take the inside outside. Kita bisa memperhitungkan besarnya bukaan untuk menghubungkan daerah luar dan dalam bangunan. Kita bisa memakai shaded outside area sebagai alternatif. Lalu juga kita bisa memperbesar rasio dari glaze-nya, dan kita juga menambahkan shading di mana itu diperlukan. Setelah itu juga ada diagram architectural response yang paling penting dan mana yang bisa diprioritaskan dalam daerah tersebut. Yang pertama ada take the inside outside. Ini artinya kita bisa beraktivitas di luar secara normal karena suhu di sini masih terhitung normal. Setelah itu ada provide shelter from heat. Artinya dia suhu sudah semakin naik, maka kita harus memperhitungkan suhu dan arsitektural kita tersebut. Lalu ada provide shelter from the cold. Ya, di sini mungkin tidak ada, dan bring the outside in ini artinya juga tidak ada karena di situ artinya suhunya sudah mulai rendah. Tapi karena di sini warnanya yellow dan orange saja, maka dapat disesuaikan kondisi arsitektural kita sebenarnya mengacu ke suhu yang panas. Selanjutnya ada glazing ratio. Di sini kita dapat mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio glazing kita. Di sini ada north, northeast, east, southeast, dan yang lainnya, dan dapat dilihat perbedaan suhu dalam setiap daerah yang kita pilih, khususnya di Banda Aceh ini. Di sini dipaparkan suhu dan dampaknya pada glazing ratio kita. Setelah itu kita juga diberikan strategi yang dapat kita gunakan dalam pemilihan rasio glazing kita. Di sini terdapat optimal strategi, yaitu strategi yang dapat kita gunakan yang bersifat paling baik. Kita dapat menggunakan triple glaze low E, dan non-metal, substantial shading, dan grid glazing. Di sini terpapar insulation dan solar control-nya cukup tinggi, sehingga akan menghasilkan maksimum glazing yang mencapai persentase 90%. Dan hal tersebut juga didasari pada filters yang telah kita tentukan juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solar impact yang terjadi pada site Banda Aceh. Solar impact sendiri merupakan keadaan dari kalor matahari yang dipancarkan pada site tersebut. Nah, keadaannya yaitu sangat tidak mendukung, yaitu detrimental. Bisa dilihat dari jadwalnya, dari jam 6 hingga jam 7 merupakan masih mainly cloudy dan sun pasif, masih aman. Lalu dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore sangat tidak bagus, yaitu overheating. Nah, setiap fasad yang dibangun dengan berbeda arah akan mempengaruhi juga detrimental dari solar impact. Nah, yang paling rekomendasi yaitu arah north, northeast, dan south. Arah east, southeast, the west, southwest, dan northwest ini sangat riskan sekali karena sangat melebihi dari batas yang sudah ditentukan dari overheating. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan cara memberikan shading. Shading merupakan filterasi dari cahaya yang masuk nanti ke dalam sebuah ruangan. Dan setiap
shading itu juga memiliki perbedaan pada arah dari fasad yang dibangun. Contoh, misal kita akan menggunakan Ecrit sebagai salah satu yang efektif pada north, pada arah utara, dan menangkal 100%. Lalu kita akan beralih ke west. Nah, di west ini lebih efektif menggunakan auto blinds. Nah, mengapa? Karena memang arahnya itu dan mengcover seluruh dari color di sun map yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai top lighting, yaitu pembukaan yang terdapat pada atap dari suatu ruangan yang dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami. Nah, pencahayaan alami tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan langit. Yang pertama ada sunny skies, yaitu keadaan matahari yang menyinari dengan baik. Ini membutuhkan 5% roof glazing untuk memantulkan cahaya yang masuk, dan frekuensinya sekitar 50%. Lalu cahaya yang masuk ini akan memantul dan menyebar dalam ruangan untuk menghasilkan cahaya yang bersifat hangat. Lalu ada variable skies, ini hampir mirip dengan sunny spells, namun dia mulai berawan sedikit. Nah, lalu ini membutuhkan frekuensi 35% dan dia memerlukan 10% roof glazing atau pemantulan pada atap untuk menghasilkan cahaya yang baik. Lalu cahaya yang masuk juga akan mantul dan menyebar. Dan yang ketiga yaitu cloudy spells, yaitu adalah keadaan langit yang mendung, sehingga frekuensinya yaitu sekitar 10% dan membutuhkan 20% roof glazing pemantulan cahaya untuk menghasilkan cahaya yang bagus. Namun pemantulan yang masuk nanti di ruangan akan mengurangi cahaya juga. Nah, namun cahaya nanti yang dihasilkan yaitu cooler daylight atau lebih dingin suhunya. Dan yang terakhir yaitu low daylight. Low daylight ini yaitu keadaan gelap sekali sehingga kurang efektif dalam penerapan top lighting ini dan membutuhkan cahaya buatan di dalam ruangan indoor. Lalu kita akan masuk ke macam-macam dari top lighting yang sangat rekomendasi untuk pembangunan di Banda Aceh. Yang pertama ada bevel. Bevel ini dia bersifat memantulkan cahaya yang masuk nanti dan menyebar ke dalam ruangan dengan merata. Lalu yang kedua ada cushion. Cushion ini dia berbentuk seperti lingkaran dan dia sangat akan menghaluskan cahaya yang masuk sehingga tidak terlalu kasar dan akan memberikan warm light ketika sunny dan cooler light ketika cloudy. Dan dia juga sangat bagus untuk view langit di atas nanti. Dan yang terakhir ada light pipe. Light pipe ini dia akan bersifat seperti pipa kecil yang akan menjadi jalur masuk dari cahaya nanti yang akan masuk, dan cahaya yang masuk nanti akan menyebar ke bawah dan menghasilkan pencahayaan alami yang menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai point outside space, di mana merekomendasikan pada ruangan bagian luar yang terdapat pada wilayah kota Banda Aceh. Pada bagian atap, memerlukan perlindungan hujan setidaknya 38% dalam 1 tahun, dan juga perlindungan dari matahari atau sunshade 34% dalam setahun. Untuk tambahan, dengan memerlukan kipas dengan persentase 75% dalam setahun, dan sebagai penerangan atau lampu hanya memerlukan 1% dalam setahun, yang dipakai pada malam hari. Daerah kota Banda Aceh ini tidak direkomendasikan menggunakan heating atau pemanas karena faktor cuaca pada kota Banda Aceh yang sudah cukup tinggi dan pemecah angin karena cuaca yang cukup panas dibutuhkan angin yang masuk.